Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lafif Fatakin selaku PP Guru Penggerak di Angkatan 11 kelas 245B. Yang saya hormati Ibu Saidah selaku guru kelas yang saya observasi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kebaikan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Kalau kemarin hari Senin yang lalu saya sudah mengadakan pra observasi dengan jenengan. Setelah itu adalah observasi, di mana dalam observasi kemarin saya lihat jenengan sangat semangat, sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, dari yang saya observasi kemarin banyak sekali yang jenengan sampaikan. Dalam pembelajaran itu ada banyak sekali dengan menggunakan model atau metode-metode pembelajaran. Nah, di pasca ini Bu, nanti ini saya akan tanya ada beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah di sini adalah apa yang menjadi kendala atau hambatan saat pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu? Tentunya pembelajaran kemarin sudah patut dengan observasi itu Pak ya. Itu kami menggunakan metode yang diskusi gitu ya. Setelah itu kemudian ada presentasi di depan juga. Nah, kendalanya apa nih ya? Untuk memotivasi anak tentunya, karena saya saat itu jam pagi, di saat kondisi anak-anak juga masih belum sarapan, kemudian kendala dan juga yang mungkin tidurnya terlalu malam, jadi kondisi pagi itu masih ada yang rasa ingin terlelap, ngantuk seperti itu. Nah, di situ saya motivasi dulu Bu, motivasi untuk karena enaknya pagi dari tadi masih refresh, masih seger, masih pikiran juga masih bisa menerima apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kendalanya ya sebenarnya dari anak-anak sendiri itu tidak ada, tapi itu tadi memotivasi agar mereka semangat dalam pembelajaran apalagi pagi sampai sore ya kegiatannya. Jadi bagaimana agar mereka tetap start, tetap punya semangat yang kuat gitu. Jadi ya saya memberikan metode yang tentunya yang mengikuti saat ini ya, anak-anak tidak membosankan, tidak ceramah saja. Apalagi belajar saya PAI Bu ya, kalau dibuat ceramah saja, wah ini kayak kultum, kayak jadi ceramah yang enggak bosan gitu. Akhirnya saya menggunakan kayak diskusi, kemudian ada presentasi ke depan. Nah kebetulan kemarin itu kita sedang mengidentifikasi tajwid dulu. Nah itu anak-anak kemudian dari kompetensi yang mereka miliki, akhirnya oh saya kok seperti mengulang lagi beda dari dulu saya stopnya di SMP, akhirnya sekarang saya kayak merefresh kembali ingatan saya, memotivasi agar anak-anak semakin semangat untuk belajar pada hari itu. Ya, memang saya lihat kemarin anak-anak ada yang semangat, ada beberapa yang terutama yang laki-laki kemarin itu, jadi kurang semangat juga. Ya Bu, baik sekali. Kemarin itu pada waktu kan dalam observasi itu saya melaksanakan pertama, terus di pembukaan juga baik, terus habis itu pada waktu pelaksanaan. Nah, dengan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, apakah Ibu sudah puas? Kalau puasnya seperti itu ya Bu ya, pastinya belum ya, karena masih menggali potensi mereka itu masih banyak ya. Ternyata mereka itu mempunyai sisi lain yang luar biasa, potensinya mereka itu yang harus kita gali dan kita temukan dan juga kita kembangkan. Kalau lagi PAI, nah ilmu tajwid itu kan kalau misalnya sudah nggak mengerti, ya udah stop. Nah dari situ saya berusaha mungkin untuk menggali lagi, oh kamu mengertinya di mana, sampai bisanya di mana. Nah jadi kita membuat sebuah kayak tolak ukur dan di mana anak, jadi tidak semua disamaratakan Bu. Saya seperti itu. Jadi kepuasan saya itu belum puas, tapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya ingin itu sudah tercapai pada saat kemarin saya melakukan belajar itu. Tapi tetap akan saya evaluasi di tetap harus diperbaiki Bu. Kalau kita sebagai guru memang dalam pembelajaran nggak boleh puas melaksanakan pembelajaran itu saja. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap menimba ilmu. Selanjutnya Bu, apakah hal positif
yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran kemarin? Oke. Kalau hal positif ya tetap lagi-lagi kita mengingatkan siswa ya Bu ya, untuk tetap itu tadi untuk tetap menghargai apapun yang terjadi sesama teman, juga tidak boleh saling membuli atau mengejek lah, apapun itu bentuknya itu tetap saya selipkan, meskipun pembelajaran saya juga tidak terkait itu, tetapi dari situ saya kaitkan. Jadi hal positif itu kemudian saya mendapatkan pembelajaran juga dari anak. Nah kita kan tidak hanya belajar bersama guru, tapi kita juga ternyata oh anak ini seperti ini, punya sisi lain seperti ini, itu bisa kok saya buat diri saya tuh ada. Anak ini kalau di rumah ternyata ada cerita-cerita yang sama orang tuanya, jadi menggali cerita-cerita baru Ibu, dan itu bisa buat pembelajaran buat saya. Jadi contohnya kayak kemarin dia sebelum berangkat sekolah itu menyiapkan bekalnya sendiri, dan itu juga oh ternyata saya selama ini juga mungkin belum seperti itu. Akhirnya saya oh iya ya saya kok kalah ya dengan anak ini. Nah hal positif baik di kelas juga mereka disiplin mau mendengarkan saat kita menjelaskan. Nah itu saya ambil, berarti saya nanti juga bisa mendengarkan saat yang lebih muda berbicara ataupun yang lebih tua berbicara, itu saya juga akan seperti yang mereka lakukan seperti itu. Berarti kita harus bisa mengambil juga pelajaran dari siswa Bu ya, yang positif tadi ya. Yang selanjutnya Bu, nanti apa yang akan Ibu rubah dalam pertemuan selanjutnya? Tentunya tadi tidak puas ya Bu ya, tidak puas pada saat mengevaluasi ya. Jadi ketidakpuasan itu pasti ada, dan untuk selanjutnya ya saya akan ini rencananya saya mau buat ini loh Bu, kayak log apa yang namanya itu, jadi kayak menglog terkait ilmu tajwid tadi, mana anak-anak itu sudah memahami, jadi satu anak akan mengambil log itu dan dibuka apa yang akan mereka bisa tangkap dari apa yang sudah diambil. Jadi membuat metode yang mengesankan buat mereka biar tidak membosankan. Itu yang saya lakukan. Memang kalau anak itu dalam pembelajaran bosan itu terus malas ya mengikuti pembelajaran. Dia tidur Bu. Itu salah satunya. Mungkin masih ada rencana tindak lanjut lain Bu? Untuk rencana tindak lanjut ya untuk kedepannya Bu, apalagi ini PAI saya juga nanti akan mengkolaborasikan PAI itu dengan IT ya Bu ya, tentunya apalagi di zaman sekarang. Nah anak-anak juga sudah gadgetnya yang setiap hari dibawa. Nah nanti PAI saya juga akan mengkolaborasikan dengan IT. Nah bisa masuk ke Canva, kemudian buat PPT, anak-anak bisa membuat vlog dari materi yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya, itu yang akan mungkin tidak lanjut ke depan, akan lebih bermakna lah pembelajaran. Sangat bagus sekali Bu apa yang nanti Ibu lakukan. Saya juga sebagai guru mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan semua yang telah tadi Ibu sampaikan. Kalau tadi Ibu mau menyampaikan PAI dengan menggunakan IT juga, nah nanti saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memprioritaskan murid kita, itu aja. Belajar menyenangkan, menyenangkan dan membuat murid bahagia. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pasca ini. Mudah-mudahan nanti apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur Saidah sebagai guru PAI kelas 12 akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.